Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vina Alfiona and the number is 65. I study in IAIN Salatiga and the major is English Education Department. Okay, before we starting the lesson, I want to ask to you guys, how are you? But I hope you, wherever you are, you always healthy, stay healthy in this condition in pandemic. Oke guys, saya akan menjelaskan mengenai sintak itu di papan tulis. I will explain the material of syntax in the whiteboard. Okay, what is the syntax? Yang sudah tertulis di papan tulis ini yang sebagian atau intinya dari mempelajari sintak itu apa? Yaitu syntax is the study of sentence structure. Jadi sintak itu yang mempelajari tentang kalimat-kalimat yang secara struktur di dalam bahasa. Kita akan lanjut ke contohnya saja biar supaya mengerti. Jika kita mengerti contohnya, kita juga akan dapat mengaplikasikan kalimat tersebut itu dalam termasuk apa sih? Mempelajari sintak itu apa sih? Oke. The example, sentence 1. Jason met Katie in the morning. And the sentence 2 is, in the morning, Katie met Jason. These two sentences contain the same word, but they also contain two different meaning. So it is the syntax that help us which are the two different meaning. Jadi walaupun katanya sama, dua kata mengandung yang sama, tetapi itu akan mengubah maknanya di dalam bahasa Inggris. Dua kalimat yang sama atau dua kalimat atau kata-kata yang sama itu akan mempunyai arti yang berbeda. The next is syntactic categories. Syntactic categories are word class in English, atau lebih umum dikenalnya yaitu kelas kata dalam bahasa Inggris. Apa aja sih syntactic categories itu? Ada 11. Nah, apa aja? Ada di most common and di last common. Yang di most common itu ada noun, lexical verb, adjective, numeral, adverb, and di less common itu ada auxiliary verb, determiner, pronoun, preposition, conjunction, and interjection. And lexical verb, auxiliary verb itu sedikit berbeda. Kalau lexical verb itu yang menunjukkan action verb. But auxiliary verb itu kata kerja bantu utama. Jadi lexical verb itu kata kerja utama, tetapi kalau auxiliary verb itu kata kerja bantu. Nah, yang lain mesti yang teman-teman semua tahu noun itu apa, adjective itu apa, numeral itu apa, adverb itu apa. But I will sedikit menjelaskan mengenai interjection. Apa sih interjection? Interjection itu expressive word in English. Example is ouch, ow, itu kalau ouch itu yang berarti aduh, itu expressive word in English. Kenapa sih kita harus paham setelah kita mengetahui definisi sintak? Habis itu kita lanjut ke topik berikutnya tentang syntactic categories. Mengapa kita harus mempelajari tentang syntactic categories? Kalau syntactic categories itu, mengapa sih kita butuh? Because we need to label word in English. Kita harus mengetahui, kita membutuhkan syntactic categories itu untuk melabeli kata-kata yang ada di dalam kalimat. Dan gunanya untuk kalimat tersebut lebih grammatical. Lebih grammatical itu yang berarti ini termasuk noun, you, we, itu termasuknya itu noun, preposition, determiner atau lexical verb. Jadi gunanya syntactic categories itu supaya kita tahu kata-kata tersebut itu letaknya di mana di dalam bahasa Inggris. Misal Jason berarti kan orang, yaitu benda. Berarti kalau Jason langsung, kalau Jason masuknya ke noun. Tuh.
Setelah kita mengetahui 11 sintaktik kategoris, kita harus juga menghafalnya. Peranan I itu termasuk peranan atau tidak, ball itu termasuk benda atau tidak, kita harus juga menghafalnya. Nah, di sini sudah ada 2 example, 2 contoh dan 2 kalimat yang hampir sama. Yang pertama, I love the coffee. I itu termasuk pronoun P. Yang love termasuk lexical verb lex, and the termasuk determiner, and the last is coffee noun. Saya akan mengambil di akhir kalimat yaitu coffee. Coffee itu termasuk noun. Jika di kalimat kedua saya mengganti T juga sama. Nah, disinilah sintaktik kategoris digunakan. Tidak mengubah gramatikal, tidak mengubah struktural dan masih meaningful juga. Begitu. Itulah sintaktik kategoris, yaitu gunanya untuk melabeli sebuah kata yang di dalam kalimat. Lebih more be grammatical, will be grammatical and meaningful. Di dalam sintaktik kategoris, kita juga bisa menggunakan sintaktik trees atau diagram pohon. Diagram pohon itu ya seperti ini tadi. I termasuk apa, love termasuk apa, the termasuk apa, and coffee termasuk apa. Kita juga bisa mengasih ini nama itu termasuk yang mana saja dan sintaktik kategorisnya itu apa aja. Begitu teman-teman. And the last is sintaktik constituents. Sintaktik constituents itu apa sih? Setelah kita mengetahui tentang sintaktik kategoris, plus sintaktik kategoris ada lexical verb, noun, pronoun, adjective, auxiliary verb. Kita juga harus mengetahui tentang sintaktik konstituen. Sintaktik konstituen yaitu yang berada di antara word dan sentence. Nah, gunanya sintaktik konstituen itu untuk memecahkan kelompok kalimat untuk membentuk konstituen itu sendiri. Jadi kalimat yang sebelum melabeli kata yang bertujuan untuk mempunyai makna sendiri. Nah, gimana cara menentukan konstituen itu sendiri? Kita bisa menggunakan diagram pohon. Diagram pohon. Nah, diagram pohon itu apa sih? Diagram pohon yang suatu cara untuk memecahkan itu termasuk konstituen apa tidak. Untuk menentukan konstituen itu sendiri. It is the example sintaktik constituents. Nah, sintaktik constituent itu bisa menggunakan diagram pohon. Mohon maaf sebelumnya. Spidol yang saya gunakan itu ini mungkin terlihat kurang jelas, tapi saya akan menjelaskan sejelas mungkin. Ya, di sini ada kalimat Jason met Katie in the morning. Nah, di awal kalimat, di atas kalimat ini sesuai diagram piramida yang sentence, konstituen yang di bawah sendiri itu words, itu sesuai dengan ini. Yang pertama yaitu sentence-nya yaitu Jason met Katie in the morning. Berarti yang di atas tadi itu Jason met Katie in the morning, yang berarti kalimatnya itu ini. Langsung di bawah kalimat ada konstituen. Konstituen itu yang berarti bisa ditanya atau untuk kalimat untuk bertanya. Misal Jason met Katie. Siapa yang bertemu Katie? Jason. Katie bertemu siapa? Jason. Jason ketemu Katie, ya gitu. Itu bisa dibuat soal. Jika konstituen itu bisa dibuat soal. Biasanya di dalam satu kalimat itu terdapat 2 konstituen. Nah, itu dibagi menjadi Jason met Katie in the morning. Yang pertama, konstituen yang pertama yaitu Jason met Katie. Yang konstituen yang kedua yaitu in the morning. In the morningnya itu Katie-nya ketemu kapan? Berarti in the morning, kapan waktunya? Berarti morning. Nah, setelah konstituen di bawah sendiri itu ada words atau kelas katanya. Yang Jason termasuk noun, meet lexical verb, and Katie termasuk noun. Langsung yang ini, in the morning, in-nya masuk ke preposition, kelas katanya prepositions. Yang the termasuknya determiner dan and the last is morning termasuk adverb.
Tujuan dari mempelajari sinteks itu sendiri yaitu untuk melabeli satu per satu kalimat untuk kelas katanya. Yang puncaknya itu sendiri di sintaktik konstituen itu. Jika ada kalimat dan bisa memecahkan kata dan bisa memecahkan kalimat tersebut ke dalam kata-kata yang sudah di Mass Common and Least Common itu tadi. Itu gunanya mempelajari sintak pada kelas hari ini. Begitu teman-teman, jika ada yang salah dalam menjelaskan, jika ada salah dalam menjelaskan, kurang paham, kurang clear sekali, itu kita bisa meet atau ketemu langsung atau video call atau lewat Google Meet atau chat WA juga boleh. Pada kesempatan kali ini kita akan yang membahas tentang sintak itu sendiri. Sintak itu sendiri saya perjelaskan lagi, yaitu untuk mempelajari sintak itu untuk mempelajari atau bisa melabeli satu per satu kalimat ke kelas kata di bahasa Inggris begitu. Jadi begitu teman-teman, kita membahas tentang berapa menit ini kita membahas tentang sintaks. Kita mempelajari tentang sintaks dari definisi sintaks, sintak categories, adalah sintak constituents, membuat diagram pohon lah, membuat inilah. Itu gunanya untuk kita bisa melabeli kalimat atau kelas-kelas kata yang di dalam bahasa Inggris seperti itu. Terima kasih sekali lagi pada kesempatan kali ini. Saya Vina Alfiona dari YIN Salatiga jurusan English Education Department ingin mengucapkan minta maaf jika dalam menjelaskan materi tentang sintak saya banyak belibetnya, banyak salahnya. But I hope kita dapat belajar secara bertahap mengenai suatu kegiatan atau suatu materi yang akan kita pelajari untuk kehidupan selanjutnya, untuk masa depan lah gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.